Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apa yang kamu lakukan? Yuho panik ketika dia sampai di depan Nana. Dia mencoba meraih pundaknya. Nana menghindari Yuho. Tidak benar-benar sebanding dengan Nana dalam hal kecepatan, karena dia adalah raja jiwa dari Departemen Kontrol Alat Jiwa Aktif. Yuho menjadi khawatir dan siap untuk mengambil tindakan, namun Nana melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia jatuh berlutut. Apa yang kamu lakukan? Yuho mundur 2 langkah dan kaget ketika dia melihat Nana. Mata Nana memerah. Yuho, tolong bantu aku. Bangun dulu. Yuho berbalik darinya dan menyiratkan bahwa dia tidak akan menerima perilakunya. Nana menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dia juga mulai menangis. Biarkan aku berlutut saat aku memohon padamu. Jika kau terus bertingkah seperti ini, aku akan mengusirmu. Yuho menyela dengan tegas ketika dia berbicara. Dia berjalan ke pintu. Tidak, Nana terisak saat berkata, jangan mengusirku. Aku akan berdiri untuk berbicara. Dia berdiri menundukkan kepalanya sambil menangis, seolah dia melakukan kesalahan. Hati Yuho melunak dan dia menunjuk ke sebuah kursi. Duduklah. Nana berjalan menuju kursi dengan patuh dan dengan lembut berkata, maukah kamu mendengarkan ceritaku? Yuho tertawa getir. Maukah kamu pergi jika aku tidak membiarkanmu mengatakannya? Nana tersipu dan berkata, aku berasal dari keluarga bangsawan. Ayahku adalah seorang baron dari Kekaisaran Ryu. Itu dianggap peringkat bangsawan terendah. Meskipun kami tidak memiliki tanah, kami memiliki beberapa perkebunan dan toko. Kami cukup mampu. Ayahku tidak bisa menjadi master jiwa orang tuaku bertemu karena kebetulan. Ayahku sedang dalam perjalanan santai dan menabrak ibuku. Ia terluka parah setelah berburu binatang buas. Ibuku pingsan ketika dia melihat ayahku. Ayahku menyelamatkannya dan membantunya melarikan diri dari bahaya, namun dia tidak punya pilihan selain membawanya pulang karena luka-lukanya terlalu serius. Dia pulih selama sebulan. Ayahku memintanya untuk tinggal dan menyatakan cinta padanya, namun ibu mengatakan kepada ayah bahwa dia adalah karakter yang tidak beruntung dan membiarkan dia tinggal hanya akan membahayakannya. Tetapi ayah keras kepala dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak takut. Ayah bukan orang yang percaya tahayul. Sorot mata Nana menjadi kabur saat dia mengingat kembali kenangan masa lalu. Yuho juga mendengarnya dengan serius. Ibu tergerak. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Hubungan mereka berkembang. Mereka menikah dan aku lahir. Walaupun ayahku bangsawan, dia adalah orang yang baik. Dia sangat baik pada semua penyewa kami. Setelah ibuku menikah dengannya, dia tinggal di rumah. Sebelum aku berusia 6 tahun, kami menjalani kehidupan yang bahagia. Sampai seseorang... Air mata Nana mengalir lagi saat dia mencapai titik ini. Aku berumur 6 tahun. Suatu hari ibuku memberitahu ayahku bahwa dia akan pergi ke suatu tempat. Aku masih kecil. Aku meminta ibuku untuk membiarkanku mengikutinya. Aku baru tahu kemudian bahwa dia akan berburu binatang buas lagi. Kekuatan jiwanya telah mencapai hambatan dan dia membutuhkan cincin jiwa untuk mencapai terobosan. Ibuku terlahir sebagai orang biasa dan dia menjadi seorang leluhur jiwa pada saat itu. Bagi orang biasa, itu adalah hal yang sangat langka. Ayahku mendukung kultivasi ibuku, tetapi selama setengah tahun kami tidak pernah mendengar kabarnya. Setelah 6 bulan dia kembali dengan wajah suram. Ayahku terlalu senang saat dia kembali saat itu dan tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berhasil mendapatkan cincin jiwanya. Jiwa bela diriku juga terbangun pada saat itu. Seperti ibuku, jiwaku adalah momok. Tidak lama setelah dia kembali, sekelompok orang asing datang ke rumah kami. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan kepadanya, tetapi dia harus pergi bersama mereka. Ayahku mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak bisa. Sejak hari itu menjadi mimpi burukku bagi keluargaku. Ibuku terus meninggalkan rumah dan dia pergi untuk jangka waktu yang lama. Dia selalu terlihat sangat tertekan ketika kembali, tetapi kemampuannya terus semakin kuat. Akhirnya aku dikirim ke Akademi Master Jiwa untuk belajar. Ketika aku berusia 12 tahun, seorang datang ke akademi untuk memberitahuku bahwa ayahku telah meninggal. Setelah beberapa saat, Nana akhirnya berhasil tenang.
Dia melanjutkan. Aku berlari, pulang seperti orang gila. Tetapi sudah terlambat. Dia mati dengan mata terbuka. Meskipun dia telah meninggal, matanya masih dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sepertinya ia melihat sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Ibu kembali tepat pada saat itu. Aku masih ingat dengan jelas bahwa wajahnya sangat pucat. Dia bergumam, "Sudah kubilang, aku akan membawa kemalangan. Aku membawa kemalangan. Mengapa kamu harus memilih wanita yang tidak menyenangkan sepertiku? Aku harap aku akan dimaafkan di dunia lain." Dia mengeluarkan pisau kecil dan dengan kejam menusuk dadanya sendiri. Suara Nana bergetar. Aku menangis pada awalnya, tetapi tiba-tiba aku tidak bisa menangis lagi dalam sehari. Ayahku meninggalkanku dan ibuku bunuh diri di depan mataku. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Dia berhenti sejenak dan matanya tampak mengendur. Orang asing muncul tepat pada saat itu. Dia berkata pelan, "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan melakukan ini? Kematian bukan apa-apa di hadapan kami, dan kami masih bisa membuatmu menderita bahkan setelah kematian." Setelah itu, aku merasakan kekuatan unik datang dari tubuhnya, dan sesuatu sepertinya terbang keluar dari tubuh ibu dan ayah. Pria itu menepuk kepalaku dan berkata, aku harus mengikutinya jika aku ingin melihat orang tuaku lagi. Aku masih linglung, dan aku mengikutinya dengan bingung. Kelompok asing lain membawa mayat orang tuaku dan menguburkan mereka ketika aku pergi. Nafas Nana menjadi sedikit terengah-engah, seolah dia tidak bisa melanjutkan ceritanya. Dia masih berjuang dengan emosinya dan tubuhnya bergetar lemah. Yuhao berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, mengisyaratkan kepadanya bahwa dia harus menenangkan diri. Tiba-tiba Nana memeluknya. Aku takut. Aku benar-benar takut. Aku tidak tahu benar atau salah memberitahumu semua ini. Mungkin aku orang yang malang seperti ibuku. Yuhao menggeram. Keberuntungan itu relatif. Semuanya dibuat-buat dan kosong ketika disandingkan dengan takdir. Bangunlah. Matanya berbinar dengan cahaya keemasan. Saat dia berbicara, dia menembakkan serangan spirit shock ke kepala Nana. Nana menggigil kedinginan dan tubuhnya bergetar hebat saat dia melepaskannya. Aku harus memasuki mimpi buruk itu lagi. Pasti akan begitu. Dia melirik Yuhao dengan senyum pahit di wajahnya sebelum mengangguk ke arahnya dan berkata terima kasih. Aku tidak ingat berapa kali aku mengalami mimpi yang sama. Aku tidak bisa menerima siksaan ini lagi. Jika kamu tidak mau membantuku, aku akan mengambil nyawaku sendiri suatu hari nanti. Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus memberitahuku bagaimana aku dapat membantumu, atau apa yang perlu aku lakukan. Nana menjadi diam. Yuhao juga tidak tergesa-gesa atau tidak sabar karena dia bisa merasakan bahwa emosi Nana menjadi liar dan pikirannya bertentangan. Maafkan aku, Yuhao. Aku sudah menyesali ini karena aku tidak bisa menyeretmu karena alasan egois. Aku dapat mengatakan kamu adalah orang yang baik. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Berhenti. Yuhao memblokir jalannya dengan cepat dan Nana menatapnya dengan wajah pucat yang mengerikan. Yuhao menepuk pundaknya lagi dan berkata, ceritakan apa yang terjadi setelah itu. Apa identitas orang asing ini? Perlahan Nana menjawab, mereka menyebut diri sebagai Gereja Roh Kudus dan mereka adalah organisasi yang sangat misterius dan tertutup. Mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka telah memenjarakan roh orang tuaku setelah mereka membawaku pergi. Sebelum mereka dengan sengaja melepaskan roh ayahku dan ibuku untuk kulihat. Ayah dan ibuku kesakitan sekali. Mereka mengatakan kepadaku, aku harus patuh dan mendengarkan mereka jika ingin orang tuaku beristirahat dengan tenang. Kalau tidak, mereka akan menjebak orang tuaku selamanya dan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Penjara spiritual. Yo terkejut. Penatu Yi telah memberikan sebagian pengetahuannya tentang penujuman. Jadi Yuhao mengerti sesuatu. Memenjarakan arwah mirip dengan cara seorang ahli nujum. Orang-orang ini pasti tidak sederhana. Nana menganggukkan kepalanya dengan kuat dan berkata, kamu harus mengerti sekarang mengapa aku begitu ketakutan ketika kamu menyegel rohku. Aku takut aku akan berakhir seperti orang tuaku dan orang lain akan mengendalikan jiwaku, dan aku tidak akan pernah berinkarnasi. Aku tidak punya pilihan selain mematuhi tuntutan mereka. Mereka mengirimku ke akademi ini dan aku bergabung dengan akademi dan memulai pelajaranku tanpa penilaian sebelumnya.
Mereka mengatakan aku akan bergabung dengan barisan mereka secara resmi setelah kultivasiku mencapai tingkat tertentu. Mereka akan melepaskan orang tuaku ketika hari itu tiba, sehingga mereka bisa dilahirkan kembali. Mereka membiarkanku lihat roh orang tuaku setiap 2 bulan sekali. Suatu hari aku mendekati tempat roh orang tuaku di penjara, dan aku mendengar suara mereka. Aku baru tahu bagaimana keluarga aku hancur. Ibuku bertemu orang-orang ini dari gereja Roh Kudus ketika dia sedang berburu binatang buas. Mereka ingin ibuku bergabung karena jiwa bela diriku itu unik. Tetapi ibu dengan tegas menolak. Mimpi buruk keluargaku dimulai sejak hari itu dan seterusnya. Dan ibuku sendiri tidak tahu bagaimana dia berakhir di bawah kendali mereka, bahkan membunuh ayah. Salah satu penyesalan terbesar ibuku karena tak bisa selamatkan aku. Dia meminta aku pergi karena ada kemungkinan besar aku akan menjadi alat mereka juga. Bibir Nana bergetar tanpa henti karena tekanan emosional dan air matanya mengalir tak terkendali. Namun bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Aku dipenuhi dengan kebencian yang begitu besar ketika melihat penderitaan yang dialami roh orang tuaku bahkan setelah kematian. Aku membenci diriku karena tidak dapat menyelamatkan mereka. Yu Hao selalu berpikir bahwa latar belakangnya sendiri cukup tragis, tetapi masa lalunya tidak bisa menandingi kesialan Nana. Jika semua yang dia katakan itu benar, dia seperti boneka di bawah kendali orang lain, sementara orang tuanya mati dan roh mereka masih disiksa bahkan setelah kematian. Yu Hao merendahkan suaranya dan bertanya, "Kamu ingin aku membantumu?" Sudah ada tekad dan ketegasan dalam suaranya. Nana menunduk. "Aku terlalu terburu-buru dan ceroboh. Aku seharusnya tidak mencarimu. Gereja Roh Kudus sangat kuat dan aku bahkan tidak tahu apa tepatnya yang mereka lakukan. Aku takut menarikmu ke lumpur dan dengan berani meminta bantuanmu." Yu Hao berkata, "Kamu tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan akademi? Akademi Teknik Kekaisaran Ryu adalah salah satu akademi terbaik di seluruh Kekaisaran Ryu, dan aula kebajikan termasyur secara luas dihormati." Nana menggeram. Bagaimana mungkin? Aku tidak mempertimbangkan itu. Satu-satunya masalah adalah pertimbanganku tidak berguna karena mereka bersekongkol. Aku sangat yakin aula kebajikan termasyur ada hubungannya dengan gereja Roh Kudus. Aku pernah melihat seorang penatua bertopeng dari gereja Roh Kudus berjalan ke aula kebajikan termasyur larut malam dengan mata kepalaku sendiri. Alis Yu Hao semakin berkerut saat mendengar ini. Masalahnya lebih rumit dan menyusahkan daripada yang dia pikirkan, dan mencari tahu kerumitannya tidak akan mudah sama sekali. Tiba-tiba Nana mengangkat kepalanya dan menatap mata Yu Hao dengan tatapan tegas. "Aku benci gereja Roh Kudus dan aku benci akademi ini, dan aku bahkan membenci negara ini dengan semua korupsi tersembunyi. Aku bersedia melayanimu dan menjadi budakmu. Yu Hao, jika kamu dapat membantuku melepaskan roh orang tuaku, aku bersedia melakukan apapun." Yu Hao menggelengkan kepalanya. "Aku tidak membutuhkanmu untuk melayaniku dan menjadi budakku." Tubuh Nana membeku dan dia bergumam dengan sedih, "Kalau begitu, kamu bisa berpura-pura aku tidak pernah di sini." Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan keluar. Sekali lagi, Yu Hao menyambarnya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Aku bilang aku tidak butuh kau untuk melayaniku, tapi aku tidak mengatakan aku tidak mau membantumu. Kamu seorang anak yatim sepertiku, aku tidak berani menjamin kesuksesan, tetapi aku akan melakukan semua yang aku bisa. Namun kamu harus memberitahuku semua yang kamu tahu tentang gereja Roh Kudus terlebih dahulu." Suara Nana bergetar ketika dia berkata, Kamu benar-benar mau membantuku?" Yu Hao menghela nafas. "Aku sebenarnya ingin bertanya mengapa kamu percaya pada aku." Nana menatapnya dengan mata membengkak. "Aku percaya padamu karena rasa malumu sebelumnya dan karena naluriku. Aku tidak bisa lagi mengambil kehidupan yang terkekang ini. Aku akan mengambil setiap kesempatan, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Aku tahu banyak orang yang jauh lebih kuat darimu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu tentang kekuatan spiritual. Aku tahu bahwa mereka tidak akan dapat membantuku, tetapi kamu berbeda. Kamu mengendalikan rohku dengan sangat mudah, tetapi kamu tidak menyakiti rohku setelah sekian hari, dan kamu malah memperkuatku. Kemampuanmu untuk memanipulasi dan mengendalikan roh adalah yang terkuat dari siapapun yang ku kenal. Aku bersedia melakukan apapun jika kamu dapat membantu menyelamatkan orang tuaku dan membawa mereka menjauh dari penderitaan." Yu Hao berkata, "Kamu tidak harus berjanji pada aku, dan aku juga tidak menginginkan apapun darimu. Yang aku harapkan,
membantu orang tuamu beristirahat dengan tenang. Mata Yuhao menghangat, mengingat ibunya dalam hati. Dia memikirkan pria itu. Ibu, aku akan memenuhi permintaanmu yang tak pernah diucapkan. Aku akan membalaskan dendammu. Nana berkata, menurut pemahamanku, Gereja Roh Kudus adalah organisasi yang penuh teka-teki dan misterius. Entitas yang selalu berinteraksi denganku hanyalah sebagian darinya. Seharusnya ada lebih dari 20 orang dari Gereja Roh Kudus di Kota Cahaya, namun seharusnya hanya ada sekitar 3 atau 4 anggota inti, dan sisanya hanyalah anggota luar. Namun anggota luar itu tidak lebih rendah dari leluhur jiwa. Yang aneh, Gereja Roh Kudus ada di dalam Kekaisaran Ryu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah master jiwa, anggota inti terkuat yang telah aku lihat sekitar sekuat Sage Jiwa 7 cincin. Ia penatua dalam kelompok ini. Dia selalu mengenakan penutup hitam setiap kali aku melihatnya. Hanya matanya yang bisa dilihat. Anggota inti lainnya disebut sebagai murid Roh Kudus, dan anggota luar disebut sebagai hamba suci. Setiap hamba suci tidak tahu satu sama lain sejatinya kami siapa. Hanya penatua yang tahu. Penatua telah mengatakan sebelumnya, dia akan meminta kepala aula utama begitu aku mendapatkan 6 cincin jiwa untuk menjadi murid Roh Kudus dan melakukan pembentukan rohku pada saat yang sama. Yuhao menyela dan bertanya, "Hah? Pembentukan rohmu?" Nana menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa arti pembentukan roh. Aku bertanya kepada penatua sebelumnya, dan dia mengatakan itu adalah ritual ilahi yang kuat yang akan membuat kita hamba suci sangat kuat. Yuhao berkata, karena mereka menyebut diri sebuah gereja, apa misi gereja mereka? Nana menjawab, misi gereja mereka sangat kabur dan abstrak, yaitu biarkan cahaya suci menyinari dunia, biarkan Roh Kudus turun di antara umat manusia. Yuhao berkata, apakah ini berarti bahwa situasi para hamba suci lainnya sama sepertimu? Apakah mereka semua adalah orang-orang yang berusaha dipelihara dan dipersiapkan oleh Gereja Roh Kudus? Nana menggelengkan kepalanya sekali. Aku tidak tahu. Penatua dan murid-murid Roh Kudus dengan tegas melarang kita para hamba suci untuk berinteraksi satu sama lain di dunia luar. Yuhao menunduk sedikit. Gereja Roh Kudus ini benar-benar tertutup dan misterius, karena Nana tidak tahu banyak walaupun dia adalah bagian dari organisasi ini. Di mana orang tuamu disegel? Yuhao bertanya. Nana menjawab, di dalam altar suci kelompok itu. Tempat itu sangat menyeramkan, dan aku bisa merasakan kedinginan setiap kali aku pergi ke sana. Tidak hanya orang tuaku yang disegel di sana, tampaknya ada banyak roh di dalamnya. Yuhao berkata, jadi kamu ingin membawaku ke altar suci dan membiarkanku menyelamatkan roh orang tuamu? Apakah aku benar? Nana mengangguk berulang kali dan berkata, ya, tapi aku tidak bisa terlalu dekat dengan tempat itu. Semakin dekat, semakin rohku seperti dikoyak. Bisakah kamu melakukannya? Yuhao merenung sejenak dan menjawab, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik. Satu-satunya masalah, bisakah aku mendekati altar suci ini? Nana berkata dengan tergesa-gesa, jika kamu bisa berpura-pura menjadikan diri seorang hamba suci, kita memiliki peluang bagus untuk masuk. Jika itu tidak berhasil, mata Nana tajam. Kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan fanatik pedang Chichue Chen, dan kamu memiliki aku. Kita memiliki kesempatan melawan 2 murid Roh Kudus 6 cincin. Yuhao memiringkan kepalanya dengan lemah dan berkata, baiklah, mari kita bahas rencana eksekusi. Alasan mengapa Yuhao memutuskan untuk membantu Nana karena apa yang telah dilaluinya, dan karena Gereja Roh Kudus yang misterius ini. Mereka adalah kultus yang sebagian besar terdiri dari master jiwa. Sementara ada sesuatu yang jahat terjadi di antara mereka dan aula kebajikan termasyur. Menurut deskripsi Nana, tetua altar memiliki setidaknya 7 cincin jiwa. Jadi itu berarti pemimpin utama sekte ini harusnya seorang judul doulo yang kuat. Setiap sekte dengan judul doulo dapat dianggap besar. Gerakan mereka dan semua yang mereka lakukan sangat gelap dan licik. Dia harus melaporkan ini ke Akademi Strix, tetapi dia akan melakukan beberapa pengintaian terlebih dahulu. Dia adalah seorang prajurit tertinggi yang lahir dari rencana prajurit tertinggi, dan dia dilatih untuk bertarung sendirian. 3 hari kemudian, langkah kaki Nana menjadi lebih cepat ketika dia meninggalkan akademi. Dia menyelinap ke sudut yang gelap. Bayangan yang tinggi dan kekar terpisah dari tubuhnya. Itu adalah Hechaito. Nana menghela nafas lega dan bergumam,
Ini terlalu luar biasa. Kamu tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa kan Yu Hao? Suara lain datang dari titik gelap. Tidak, mari kita selesaikan ini secepat mungkin dan kembali. Nana bukan satu-satunya orang yang keluar dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Yu Hao dan Hechaito juga bersamanya. Hari ini adalah hari ketika Nana diizinkan mengunjungi roh orang tuanya dan Yu Hao meminta bantuan Hechaito untuk alasan keamanan Yu Hao, mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk secara paksa menyamarkan dirinya dan bahkan bentuk Hechaito sebagai bayangan Nana. Hanya setelah diperiksa lebih cermat, seseorang akan menyadari bahwa bayangan Nana kadang-kadang menjadi berlapis-lapis. Yu Hao dapat menggunakan kemampuan ini untuk jangka waktu yang lama dengan lautan spiritualnya yang luas. Nana mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya sebelum dia keluar dari kegelapan dan melanjutkan ke tujuan awal. Nana berjalan cepat, bahkan dengan kecepatannya jalan cepatnya membutuhkan lebih dari 30 menit sebelum dia mulai melambat. Ia menatap sebuah bangunan sederhana yang cukup jauh darinya saat dia bergumam pelan. Kita di sini, sekitar 300 meter di depan. Struktur interior dengan langit-langit hitam. Suara Yu Hao terdengar, "Jangan khawatir, ada aku." Nana mengenakan hiasan kepala putih yang dia kenakan dengan topi bambu kerucut yang menutupi kepalanya. Sebelum dia dengan cepat melanjutkan ke lokasi yang baru saja dia gambarkan. Halaman ini tampak kusam dan polos di antara berbagai struktur di sekitarnya. Nana mengetuk pintu dengan ringan sebanyak 5 kali, 3 kali panjang dan 2 pendek. Sebuah celah terbuka di pintu dan Nana masuk melalui celah dalam sekejap. Orang yang maju untuk membuka pintu adalah seorang pemuda yang berpakaian serba hitam dan dia mengenakan topi bambu kerucut yang sama. Itu seperti dunia yang berbeda. Halaman ini seperti labirin dan berbagai tanaman tumbuh di sekitarnya. Pria bertopi kerucut itu mengangguk halus pada Nana. Nana mengikuti jalan kecil menuju struktur dengan puncak hitam. Ada 2 individu berpakaian putih di dalam ruangan. Mereka tidak mengenakan topi bambu kerucut. Mereka berdua melihat Nana masuk ke ruangan dan salah satu dari mereka mengangkat lengan untuk menghentikannya sebelum dia membuat gerakan ke arahnya. Nana mengangkat tangannya dan mengambil token dan menyerahkannya. Nana dengan sengaja memperdalam suaranya dan berkata, "Hidup Kaisar Suci dan semoga wanita suci memiliki kecantikan abadi." Kedua individu berjubah putih dengan cepat membungkuk dan mereka juga sengaja memperdalam suara mereka, mengulangi kata-kata Nana. "Hidup Kaisar Suci, semoga wanita suci memiliki kecantikan abadi." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.